Hai, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau bagi-bagi resep cara membuat kue balapis Manado. Nah, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kemudian kasih like dan share. Nah, balapis Manado ini biasanya ya terdiri hanya dua warna. Bisa coklat hijau atau coklat putih. Jarang ada warna lain ya selain warna ini. Nah, untuk mengetahui cara membuat dan bahan-bahan apa saja yang saya pakai, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Cara pembuatannya ini memang gampang ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 350 gram terigu dan 1 buah kelapa sudah diparut, 250 gram gula putih, 35 gram coklat dan sedikit garam ya, air 1300 ml, dan saya pakai daun suji dan daun pandan. Ini daun pandan saya akan pakai sekitar 7 lembar dan daun suji ini 10 lembar. Saya pakai pewarna dari Alami ya. Dan ini nanti saya akan blender. Nah, santannya sudah saya peras dengan air 1300 ml. Kemudian air santannya itu juga saya pakai sebagian buat blender ini daun suji dan daun pandan. Tapi harus dipotong-potong dulu ya supaya mudah untuk blendernya. Nah, saya blender. Nah, ini sudah selesai. Coklatnya juga sudah saya cairkan. Campur dulu gula sama terigu ya, dicampur semua. Nah, santan ini setelah saya peras saya bagi, jadi untuk larutkan daun suji sama coklat itu pakai air santan yang sudah jadi. Kemudian tambah sedikit garam ya, sekitar 1 sendok kecil ya, 1 sendok teh ya garam. Nah, dicampur, kemudian baru air santannya ini kita taruh sedikit-sedikit. Nah, saya akan aduk dia dengan secukupnya dulu. Air santannya itu jangan dicampur sekaligus ya, karena nanti kita akan bagi dua adonan ini. Setelah saya sudah campur santan sama terigunya sudah tercampur ini, saya pakai saringan ya, supaya tidak ada yang gumpal-gumpal, karena harus mulus kalau kita bikin ini ada daun sujinya sudah saya cairkan, kemudian ini coklat ya, itu semua pakai santan yang sudah, jadi jangan pakai air biasa lagi, nanti bertambah jumlah airnya ya, kadar airnya. Jadi 1300 itu sudah kita peras dengan santan yang 1 kelapa. Ini saya saring dulu ya, supaya halus dan mulus nanti kalau kita buat layer-layernya. Nah, lihat ini belum terlalu cair ya, saya saring ini belum terlalu cair, masih agak kental. Nah, jadi disaring dulu supaya pastikan adonannya itu yang halus semua, tidak ada yang utuh ya, atau masih biji-biji tepung gitu. Nah, setelah saring baru kita bagi dua. Nah, masih dengan kekentalan yang sama kita bagi dua, bagi yang rata ya, karena kita akan susun juga sama ukurannya. Saya pakai 1 ukuran sama, jadi layernya bagus gitu. Nah, ini sudah saya campur dengan yang hijau ya. Dan jadi ada 2 adonan buat yang hijau dan yang coklat. Lihat santannya masih ada sisa ya. Nah, ini saya pakai hijau. Nah, kalau kita pakai hijau daun itu aduh sudah ada harumnya dan warnanya juga bagus. Kalau jadi warnanya bagus. Jadi kita pakai daun suji sama daun pandan. Daun pandan itu kan bikin harum ya. Nah, ini saya ada sisa sedikit daun sujinya karena terlalu hijau. Kemudian coklat, yang warna coklat. Nah, saya aduk juga yang warna coklat. Pastikan dia tercampur rata ya, supaya warnanya bagus.
Ini coklatnya juga mesti coklat, benar coklat, jangan pucat gitu ya, biar terasa coklatnya dan juga terasa hijaunya. Nah, masih kental, jadi dibagi lagi, jadi dikira-kira ya, tapi jangan terlalu cair ya, sebagaimana kita lihat aja ya, jangan terlalu cair, jangan terlalu kental juga. Jadi pas kita masak dia jadinya bagus. Nah, itu sudah ya, ini sudah cukup untuk yang coklat. Lihat tuh. Jadi masih ada, nggak cair banget ya kalau kita kasih tuang begitu ya, ini nih nggak cair banget gitu, masih ada kental dikit ya, kental dikit. Nah, kemudian yang hijau juga saya buat yang sama, saya akan kukus, airnya sudah mendidih. Kemudian kita taruh dulu piringnya, panasin dikit ya dengan kukusan. Nah, baru saya pakai yang coklat dulu ya, coklat. Ini ukuran yang saya pakai sama ya, untuk yang hijau sama yang coklat saya pakai ukuran sama, tapi beda-beda centongnya beda ya, nanti kalau kita pakai centong yang sama pindah-pindah berubah warna. Nah, ini sudah siap untuk disusun lagi, jangan kematangan, jadi pas dia agak kering aja. Kalau ini jangan dulu 5 menit deh, jangan sampai 5 menit, 4 menit, 3 menit juga sudah bisa. Nanti kalau sudah ke atas dia udah makin tebal, kita bisa 5 menit. Nah, ini lihat kan hijaunya ini dia kering. Nah, sekarang sudah layer-layer terakhir ini, saya nggak liatin lagi untuk layer, nanti kelamaan ya, tapi tekniknya sama begitu. Nah, sekarang sudah layer terakhir, saya pakai almond. Tadi saya nggak liatin ya, ada almond. Kebetulan saya ingat ada almond, jadi saya pakaiin almond di atas biar cantik. Kalau ada kenari, pakai kenari juga lebih enak. Biasanya sih pakai kenari, tapi saya nggak punya kenari, saya pakai almond. Ini tutup sekitar 6 menit ya, agak lama dikit tapi jangan sampai kelewat. Nah, setelah saya dinginkan sebentar, ini hasilnya. Nah, cantik kan warnanya, coklat, masih anget, tapi saya mau potong karena saya penasaran. Saya juga pengen lihat hasilnya, layer-layernya bagus pasti. Nah, ini rahasianya, sebenarnya kalau bikin balapis itu sampai dingin, benar-benar dingin baru kita potong. Kalau masih anget jangan, tapi biar cepat selesai videonya ya. Saya potong. Ini lihat tuh, nggak lengket kan balapisnya. Nih, cuman diangkat gitu dia, jadi gampang untuk dipotong. Kalau dia sudah dingin lebih gampang lagi. Jadi saya akan potong, saya akan lihatkan ya layer-layernya bagaimana. Memang bahan-bahannya gampang, cara membuatnya gampang, cuman lamanya menunggu proses untuk buat masaknya ya, tapi hasilnya pasti memuaskan. Nih hasilnya bagus kan, layernya sama rata. Nah, ini karena masih anget jadi dia agak celemotan dikit, tapi rasanya enak deh. Ini masih ada yang lembek. Kalau saya sabar aja, tunggu sekitar 15 menit 20 menit lagi pasti bagus. Nah, ini dia layernya. Nah, kalau kue Manado balapis ini yang berhasil itu kalau kita angkat ya, dia langsung pisah. Mestinya dia langsung pisah, tapi karena tengahnya masih hangat jadi pinggir-pinggirnya itu agak susah. Tapi kalau sudah dingin pasti gampang. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.